Ahlan wa sahlan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Kurniawan. Nomor NPM 1921030285. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah kelas E semester 2. Jadi video kali ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup bersama dosen pengaku Ibu Yuliani. Jadi saya akan menjelaskan dari materi bab 8 tentang Ramadan dan Reduj. Ramadan dan Reduj. Di dalam Islam ada sebuah perintah yang mengatakan bahwa wajib berpuasa di bulan Ramadan. Perintah itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang lafaznya berbunyi Syahrul Ramadan allazi unzila Al-Quran hudan linnasi wa bainatin minna al-huda wa al-furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu faidatun min ayamin ujara yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabirullahu ala ma hada Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah beberapa hari yang ditentukan itu yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka hendaklah dia berpuasa pada hari-hari yang lain sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupi bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah sebagai petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Ramadan adalah bulan menahan diri dari lapar dan haus mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Beberapa manfaat berpuasa dalam konteks lingkungan yaitu: yang pertama, puasa mendorong mukmin untuk menahan nafsu dari lapar dan juga haus. Yang kedua, seorang muslim yang menjalankan ibadah berpuasa di bulan Ramadan berarti mengurangi porsi makannya dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari. Yang ketiga, aktivitas dari makan manusia tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga menambah limbah ke alam. Yang keempat, berpuasa mengajarkan mukmin untuk hidup sederhana. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kamu berbuka, maka berbukalah menggunakan kurma. Apabila kamu tidak memilikinya, maka berbukalah dengan air. Sesungguhnya air itu suci. Hadis itu mengajarkan bahwa berbukalah dengan sederhana dan tidak berlebihan. Pada konteks lingkungan, puasa mendukung upaya minimasi dan juga efisiensi. Yang kelima, di zaman informasi saat ini, di
mana modus-modus penjualan semakin canggih, pemasaran modern dapat dikatakan sukses apabila dapat menjual suatu barang yang pada awalnya tidak terpikirkan untuk dibeli. Yang keenam, bulan Ramadan mengajarkan umat muslim untuk mengentaskan kemiskinan. Selain ada kewajiban zakat fitrah di bulan Ramadan, dianjurkan juga untuk melakukan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Menurut riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW jika masuk bulan Ramadan membebaskan setiap tawanan dan juga memberi kepada siapapun yang meminta. Yang ketujuh, di antara 3 cara mengelola lingkungan yaitu reuse, dan recycle. Cara yang paling efektif adalah reduce merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam dan meminimasi limbah tanpa menimbulkan dampak buruk yang lain. Apabila ibadah puasa di bulan Ramadan dikerjakan sesuai dengan tuntutan Rasulullah, maka upaya melestarikan lingkungan dan menghemat sumber daya alam, mengurangi ancaman pemanasan global dan sebagainya akan tercapai. Namun yang terjadi di Indonesia, harga-harga bahan pokok naik dengan alasan permintaan yang menjulang tinggi dan inflasi semakin tinggi karena uang beredar sangat banyak. Bulan puasa dijadikan ajang untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya. Bulan puasa dimaknai dengan bulan segala baru. Karena itu pula, maka semua barang diusahakan baru. Dan bulan puasa menjadi alasan produktivitas rendah. Perilaku tersebut bukan ajaran Islam, namun sebuah perilaku yang harus diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.